Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Damayanti, Program Studi Pendidikan Ekonomi Semester 2 Universitas Nurul Huda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah pemikiran ekonomi oleh dosen pengampu Ibu Fofi Cynthia, Magister Ekonomi. Silabus pertama itu tentang pemikiran ekonomi masa praklasik. Yang pertama ada Yunani kuno, beranggapan tentang perbedaan kasta dan beranggapan bahwa pertanian menjadi sumber perekonomian negara. Yang dimaksud di sini yaitu pada masa ini beranggapan bahwasanya perbedaan kasta itu sangat penting. Perbedaan kasta dibagi menjadi 3. Yang pertama, kasta raja, kasta menengah, dan kasta bawah. Kasta raja tidak pernah memikirkan kasta menengah, kasta bawah. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dan ada juga yang beranggapan bahwa pertanian menjadi sumber perekonomian negara. Yang dimaksudkan di sini yaitu perekonomian suatu negara akan maju jika dia bisa memanfaatkan sumber daya alam seperti pertanian. Yang kedua ada kaum skolastik. Ekonomi diserahkan pada tokoh-tokoh gereja dan mereka tidak membenarkan adanya bunga dan harga barang harus sesuai dengan biaya dan tenaga yang dikeluarkan. Yang dimaksud di sini yaitu semua peraturan dalam perekonomian suatu negara itu diambil dari sistem gereja. Baik buruknya perekonomian suatu negara itu juga tergantung dengan baik buruknya di sistem gereja tersebut. Di masa ini, walaupun dia menganut sistem gereja, dia juga tidak membenarkan adanya sebuah bunga atau riba. Dan harga barang yang benar itu harus sesuai dengan biaya dan tenaga yang dikeluarkan. Yang dimaksud di sini yaitu semisal biaya yang dikeluarkan itu sebesar 10.000 dan tenaga satu orang dengan upah 10.000. Maka harga barang tersebut saat dijual yaitu 20.000. Yang ketiga itu ada era merkantilisme. Merkantilisme beranggapan bahwa negara itu ekonominya akan maju jika mereka melakukan perdagangan global antar negara. Yang dimaksud di sini yaitu suatu perekonomian di negara akan maju jika dia melakukan perdagangan dengan negara lain seperti impor dan ekspor barang. Yang keempat itu ada kaum fisiokratis, beranggapan bahwa perkembangan ekonomi sesuai dengan hukum alam dan pemerintah tidak perlu campur tangan. Yang dimaksud di sini yaitu pada masa ini perkembangan ekonomi itu biarlah berjalan sesuai dengan alam, biarlah apa adanya sesuai dengan alam, dan pemerintah tidak boleh menentukan harga dan membuat peraturan dalam perekonomian tersebut. Pada silabus 2 ini tentang pemikiran ekonomi kaum klasik. Di sini ada satu tokoh yaitu Adam Smith. Adam Smith ini merupakan bapak ekonomi. Adam Smith menekankan harga dan ekonomi mikro, menganggap faktor manusialah yang paling menentukan. Yang dimaksud di sini yaitu Adam Smith berpendapat bahwa tenaga manusialah yang menentukan antara berkembangnya perekonomian suatu negara tertentu. Di sini ada dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu hakikat manusia serakah. Smith berpendapat bahwa sifat egois manusia tidak mendatangkan kerugian, malahan dapat maju pertumbuhan ekonomi selama masih ada persaingan bebas. Yang dimaksudkan di sini yaitu Adam Smith beranggapan bahwasanya sifat egois yang dimiliki manusia itu dapat menguntungkan dalam segi perekonomian selama masih ada persaingan bebas. Jika kemungkinan besar jika persaingan bebas itu tidak ada, kemungkinan sifat egois itu dapat memberikan dampak negatif pula. Yang kedua itu ada mekanisme pasar bebas. Menurut Smith, perekonomian harusnya dibiarkan berjalan dengan wajar tanpa campur tangan pemerintah. Di sini Adam Smith juga tidak setuju jika pemerintah ikut campur tangan dalam perekonomian. Pemerintah tidak boleh menentukan harga dan tidak boleh menentukan peraturan dalam perekonomian tersebut. Silabus 3 ini tentang pemikiran ekonomi kaum klasik lainnya. Di sini ada beberapa tokoh. Yang pertama menurut Robert Malthus berpendapat bahwa pertambahan penduduk lebih cepat 2 kali lipat dibandingkan pertumbuhan sumber daya makan dan tanah. Yang dimaksud di sini yaitu sumber daya manusia itu bisa berkembang lebih cepat, bahkan 2 kali lebih cepat dibandingkan sumber daya tanah atau sumber daya makanan pada suatu negara tertentu. Yang kedua itu menurut David Ricardo menjelaskan bahwa pemikiran paling berpengaruh dalam ekonomi kaum klasik mengenai keunggulan perbandingan dari teori nilai. Yang dimaksud dengan perbandingan teori nilai ini adalah harga yang kita ambil dengan keuntungan yang kita dapat.
Yang ketiga itu ada Jean-Baptiste Say, beranggapan bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Yang dimaksud di sini yaitu semisal kita membeli suatu barang dengan harga barang itu pertama yaitu 20.000, kita menawarnya 15.000. Kita akan mengambil barang itu lebih dari satu atau lebih banyak. Yang keempat itu ada John Stuart Mill, kebahagiaan itu harus bersifat menyeluruh. Yang dimaksud di sini yaitu kita harus mementingkan kebahagiaan orang lain, baik itu kelompok, golongan, bersama dibandingkan kebahagiaan kita sendiri, atau kita tidak boleh bersifat egois. Yang keempat ini ada pemikiran ekonomi sosialisme sebelum marxisme, beranggapan teori utopis atau hayalan, maksudnya berhayal bahwa kebutuhan pribadi masyarakat ditanggung seluruhnya oleh pemerintah. Jadi, masyarakat tidak bekerja, tetapi manusia tidak pernah merasa puas. Yang dimaksud di sini yaitu bahwa suatu kebutuhan masyarakat sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah, dan itu hanya hayalan semata oleh masyarakat tersebut. Pada silabus 5 ini tentang pemikiran ekonomi sosialisme Marx atau marxisme. Kecaman Marx terhadap sistem kapitalis, alasannya karena menurutnya sistem ekonomi ini telah melakukan pemanfaatan terhadap kaum buruh. Marx berpendapat bahwa nilai suatu barang dihasilkan dari proses produksi kerja buruh itu sendiri, sedangkan kapitalisme memanfaatkan kaum buruh untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Yang dimaksudkan di sini yaitu Marx tidak setuju dengan sistem kapitalis karena sistem kapitalis ini telah memanfaatkan buruh untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Sedangkan menurut Marx, kaum buruhlah yang penentu suatu produksi barang tertentu. Silabus 6 ini tentang pembaharuan terhadap marxisme. Pendapat Marx sebelumnya yaitu bahwa kaum buruh itu selalu dimanfaatkan dan dianggap tidak akan hidup sejahtera. Kemudian muncullah pembaharuan terhadap pemikiran Marx tersebut, yaitu bahwa kehidupan kaum buruh tidak selamanya sengsara. Yang dimaksudkan di sini yaitu bahwa suatu pembaharuan ini tidak setuju bahwa suatu kaum buruh selamanya hidup sengsara. Contohnya misalnya seperti TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Dia bekerja di negara lain, semisal di Malaysia. Dia dikontrak selama 10 tahun. Dan dia kembali di Indonesia, biasanya dia sudah bisa membangun rumah dan melunasi semua utang-utangnya. Bahwa ini menunjukkan bahwa tidak semua kaum buruh itu hidup sengsara. Dia juga bisa merdeka. Pada silabus 7 ini membahas tentang pemikiran ekonomi mazhab neoklasik, teori pembentukan harga keseimbangan pasar, dan juga tentang perilaku ekonomi oleh pelaku ekonomi. Yang dimaksud dengan keseimbangan pasar ini adalah antara permintaan dan penawaran itu sesuai dengan yang diharapkan, dan tentang perilaku seseorang ekonomi. Yang silabus 8 ini menjelaskan tentang pemikiran ekonomi aliran sejarah atau histori. Kegiatan perekonomian tidak terlepas dari interaksi masyarakat, sehingga tidak memungkinkan ada hukum ekonomi yang terlepas dari peranan pemerintah. Yang dimaksudkan di sini yaitu kegiatan ekonomi ini tidak terlintas dari interaksi masyarakat, karena perekonomian bisa berkembang dan bisa berjalan itu membutuhkan suatu interaksi masyarakat. Dan dia juga menggunakan peraturan pemerintah untuk mengatur perekonomian tersebut. Silabus 9 ini menjelaskan tentang pemikiran ekonomi aliran institusional, menjelaskan bahwa setiap perilaku ekonomi bersumber dari norma-norma, nilai-nilai, tradisi, dan budaya. Perilaku ekonomi seseorang dipengaruhi oleh institusi tertentu. Yang dimaksudkan di sini yaitu perilaku seorang ekonomi bersumber dari adat kebiasaannya, nilai-nilai, norma-norma yang dihasilkan saat dia tinggal di suatu negara tertentu. Dan perilaku seseorang itu juga dipengaruhi oleh perusahaan atau institusi tertentu. Yang silabus 10 ini kita membahas tentang pemikiran ekonomi Keynes. Keynes berpendapat peran atau campur tangan pemerintah itu sangat diperlukan dalam perekonomian agar perekonomian berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Yang dimaksudkan di sini yaitu Keynes sangat mendukung adanya peran campur tangan pemerintah dan sangat mendukung adanya peraturan pemerintah agar sebuah perekonomian itu berjalan sesuai dengan yang diinginkan.
Pada silabus 11 ini membahas tentang pemikiran ekonomi neo-Keynes dan panca Keynes, membahas tentang teori-teori ketidakseimbangan dalam perekonomian yang berhubungan dengan pertumbuhan dan pendapatan. Yang dimaksud pada masa ini yaitu antara pertumbuhan sumber daya manusia itu tidak seimbang dengan pendapatan yang dihasilkannya. Pada silabus 12 ini tentang pemikiran ekonomi aliran moneteris. Pencetus kebijakan moneter beranggapan bahwa inflasi disebabkan oleh meningkatnya jumlah uang yang beredar dan jumlah uang tersebut harus dikurangi peredarannya. Yang dimaksud di sini yaitu pemasukan seorang lebih banyak dibandingkan pengeluarannya, sehingga pemerintah harus menaikkan suatu harga barang agar uang tersebut bisa kembali lagi ke tangan pemerintah. Sekian penjelasan dari saya tentang materi sejarah pemikiran ekonomi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.